Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Irwan, guru kimia di SMK Al-Maksumardiyah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 dengan nomor NIM 22325299101 yang pada hari ini hari Senin tanggal 12 Juni 2023 akan melaksanakan proses pembelajaran untuk uji kinerja tahun 2023. Berikut video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ya ma ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian, agar lebih nyaman, agar lebih diberkahi hari ini pembelajarannya, mohon Nopal memimpin untuk berdoa. Silahkan Nopal. Oke, terima kasih Nopal. Mudah-mudahan dengan doa tersebut kegiatan pembelajaran hari ini lancar. Kita cek dulu kehadiran yang Bapak sebutkan namanya, tolong ucapkan hadir, jawab hadir. Adat? Izin. Anissa? Sakit. Delis? Oke. Dini Farida? Banyak juga yang sakit ya kita doakan sama-sama, mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Yang izin ada karena ada urusan, mudah-mudahan urusannya segera selesai. Ya, anak-anak sekalian, seperti yang tadi disampaikan di awal, kita bicara tentang asam dan basa. Asam adalah cairan atau larutan yang rasanya masam, gitu ya. Sedangkan basa adalah larutan yang rasanya pahit. Ada yang bisa ngasih contoh? Asam contohnya apa? Cuka. Yang suka makan bakso pasti familiar ya sama cuka gitu ya. Alhamdulillah. Perasan jeruk atau buah jeruknya juga ya, kalau misalnya belum terlalu matang ya. Ada lagi? Lemon. Ya masih keluarganya jeruk ya. Masih keluarganya jeruk. Oke, itu untuk yang asam. Kalau yang basah? Kalau yang basah contohnya apa? Ada? Itu mah pahit atuh. Kalau air cenderung tidak ada rasa ya. Kalau yang normal tidak ada rasa, tidak punya rasa atau tidak berasa. Gitu. Air ludah itu tergantung apakah sudah makan atau sebelum makan. Kalau mendekati makan biasanya mulai asam. Deterjen, good. Ada lagi? Pasta gigi. Ini si Ahmad aja ini teh yang ini. Sampo. Apalagi? Sabun cair ya, keluarga sabun ya. Oke, keluarga sabun. Baik. Berarti sudah bisa menyebutkan. Nah, pertanyaannya kemudian yang akan Bapak berikan ke kalian adalah, kalian ini kan suka jajan. Nah, kalau suka jajan nih, mana yang jajanan mana yang memang menurut kalian yang paling sering kalian beli? Seblak, apalagi bakso, misep dan seterusnya. Nah, itu kadar pedesnya itu luar biasa pasti banyak. Udah dikasih sesendok mintanya 5 sendok gitu ya. Nah, ini ya. Ini yang bikin kalian sering ya. Kayaknya juga yang nggak hadir kebanyakan makan seblak kayak. Curiga ini, ya. Nah, anak-anak sekalian, karena kalian sering banget jajan yang seperti itu, gitu ya. Itu bisa jadi membuat perut itu kemudian sering sakit
perut. Minum sedikit sakit, perih perutnya. Gitu ya. Dan itu memunculkan penyakit-penyakit yang lain. Nggak sedikit mungkin dari kalian mungkin nggak tahu bahwa rematik juga dipicu oleh makanan-makanan yang pedas. Kenapa? Karena itu nanti mengotori lambung dan seterusnya. Ya, dari lambung kemudian nanti ke ginjal, mengotori ginjal, gitu ya. Makanya diatur ya jajannya ya. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, gitu ya. Bapak akan bagikan pretestnya dulu. Tolong ini dikerjakan. Jawabannya di situ aja ya. Ada lagi yang sudah selesai? Silahkan dikumpulkan ke depan. Dari pretest ini Bapak melihat bahwa banyak yang sudah mengerti pertanyaannya tentang apa, gitu ya. Tapi anak-anak sekalian, karena hari ini kita akan belajar tentang asam dan basa, dan kemudian lebih detailnya lagi adalah kita akan melakukan percobaan kecil, percobaan sederhana, bagaimana mengukur, gitu ya, bagaimana mengukur pH atau keasaman suatu cairan. Nah, jadi pembelajaran hari ini dimaksudkan untuk melihat apakah kemudian Anda bisa untuk melakukan percobaan sederhana mengukur tingkat keasaman jajanan-jajanan Anda tadi, gitu ya. Yang kedua, untuk melihat apakah Anda mampu untuk mencari solusi dari kalau misalnya ini terlalu asam harus bagaimana. Anak-anak sekalian, sekarang untuk memudahkan, gitu ya, Anda Bapak persilahkan untuk membentuk kelompok terlebih dahulu. Silahkan. Oke, sudah nyaman posisinya? Sudah. Kalau begitu, Bapak yang mau jadi kelompok 1 dari sini apa dari sini? Oke, 1, ini 2, ini 3, ini kelompok 4. Gambar kerjanya individu ya, nggak kelompok ya. Dibaca dulu 5 menit, dilihat kalau ada yang belum jelas, belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Sudah jelas? Oke, sudah? Yang halaman 1 sudah terisi semua? Halaman 1 sudah terisi semua? Belum. Yang sudah, silahkan dilanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini kan Anda sudah mulai untuk mengukur, gitu ya. Nah, yang di depan namanya apa? Kertas apa? Kertas atau indikator universal. Nah, tadi Bapak sudah coba, gitu ya. Jadi silakan nanti digunakan, gitu ya. Silakan nanti digunakan. Ini alatnya satu kelompok satu wadah saja. Nanti bergantian saja. Kan masing-masing kan bawa jajanan yang mau dicek kadar asamnya, ya. Nanti masukin bahannya ke dalam sini, masukin. Kalau udah kasih air, ya boleh air yang minum juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak nanti kehabisan. Diaduk sedikit. Kalau sudah, diamkan dulu 1 sampai 2 menit sambil dihitung waktunya, 1 sampai 2 menit. Baru kemudian ambil kertasnya 1,
Ambil kertasnya satu, baru kemudian dimasukkan atau dicelupkan ke dalam ininya, bukan tespek ya. Tapi Bapak kayak tespek ya. Memang mirip. Ya, nah kalau sudah usahakan dia kering dulu. Artinya tidak ada yang netes ya. Nah kalau sudah, di sini ada panduannya. Lihat warnanya. Mana yang paling mendekati. Nah kalau mendekati, mana yang paling mendekati? Nah kalian bisa lihat. Ini 6 atau 7? Ini 6. 6 atau 7? 7. 7. 6 atau 7? 6 atau 7? 7. 6 atau 7? Ini kan ada warna-warnanya. Coba dilihat mana yang paling mirip, ke 6 atau ke 7? 7. 7 semua. 7. Ini artinya bahwa air yang di keran tadi yang Bapak gunakan pH-nya netral. Tapi tidak semua pH netral bisa langsung diminum. Paham ya bedanya ya? Gitu. Coba lihat. 6 atau 7? 7. 6 atau 7? 7. Oke. 6 atau 7? 7. 6 atau 7? Lihat warnanya samanya sama yang 6 atau apa yang 7? Oh, warna ini? Iya, warna kertasnya. Si dulu. Gitu. So. Yang mana yang mana? Yang 6 apa yang 7? 7. 6 apa 7? 7. Oke, deal ya. Berarti udah dapet ya. Begitu cara mengukurnya. Nah, sekarang kalian lakukan sendiri di kelompoknya masing-masing. Gitu ya. Ini kayaknya Bapak buang dulu ya, biar bagus hasilnya. Bapak buang dulu. Nah, sekarang silakan per kelompok untuk maju perwakilannya untuk mengambil wadahnya. Terlebih dahulu baiknya dibersihkan dulu. Jadi kalau sudah menggunakan atau sebelum menggunakan, cuci dulu di depan, buang airnya, keringkan dengan tisu. Oke? Itu juga berlaku untuk kelompok 1, mohon perhatiannya dulu. Dengerin ya, mau menggunakan atau selesai menggunakan dan mengganti yang mau diukur, tolong dicuci dulu, keringkan dengan tisu baru gunakan ulang. Paham? Dipersilakan untuk ngambil, mangga. Ininya kertasnya nanti ya. Belum. Silakan cuci dulu. Lebih baik cuci dulu. Lebih baik cuci dulu. Ngukurnya kenapa, Yuni? Gak apa-apa, tapi harus dipastikan dulu airnya beneran pH-nya netral atau tidak. Harus, karena apa? Kalau tidak netral, nanti pengukuran kita bias. Artinya apa? Nanti malah kalau kita mau ukur, harusnya kita perkirakan pH-nya misalnya 2, tapi ternyata 4. Ada andil dari mana? Dari air yang kita gunakan untuk melarutkan. Akan lebih baik kayaknya kalau ngambil dari depan aja. Ya, airnya ngambil dari keran aja ya. Karena sudah jelas. Tadi berapa? Tuh? 7, sorry. Tadi 7, gitu. Kayaknya. Oke, sudah mengerti? Sudah paham? Nah, hasil dari yang kalian uji, kalian ukur, dicantumkan di sini. Ya, di bagian sampel yang diukur, misalnya kuah basluk. Kalau basreng doang gimana, Pak? Hah? Ya, ini aja. Sampel yang diukur, air rendaman basreng. Bapak kalau rendaman ini gimana? Boleh.
Boleh, silahkan. Silahkan. Bapak kasih ininya 4 ya. Bapak kasih kolomnya hanya 4. Barisnya hanya 4. Jadi silahkan dimasukkan. 1 dari kamu, 1 dari temannya, 1 dari temannya. Kalau mau nambah lagi, hanya dibatasi sampai 4. Paham? Silahkan dikerjakan. Udah, ini tinggal dikasih air. Ya, dimasukin dulu airnya misalnya atau mie-nya misalnya. Baru tambahin air sedikit aja. Didiamkan dulu 1 menit 2 menit. Airin. Hah? Jangan banyak-banyak, sedikit udah cuma sedikit ya. Sampai terendam saja. Wah. Sedikit aja. Sedikit aja sampai 20 saja. 20. Tergantung sampelnya. Ya. Silahkan ditulis, diukur maksimum hanya 4. Ya, maksimum hanya 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pengukuran pH. Dari yang kita lihat, sampel yang diukur air mie nilainya 5 dan tidak terlalu bahaya. Yang kedua, air pilus, nilai pH-nya 6, tidak terlalu bahaya. Yang ketiga, air nugget, nilai pH-nya 6, tidak terlalu bahaya. Yang terakhir, air marimas, nilai pH-nya 1, bahaya. Ada yang mau ditanya kira-kira? Cukup? Cukup. Silahkan duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kelompoknya Sani. Yang maju adalah Dini. Ayo Dini wae. Yang maju adalah temannya Dini, Rika. Silakan Rika maju. Kelompok 2 disampaikan oleh Rika. Silakan Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengukuran pH. Yang ke-1, bekas rendam cipuk, nilai pH 4. Oke. Berbahaya. Berbahaya, Pak. Ya, 4 ke bawah itu termasuk berbahaya ya. Yang kedua, rendaman coki-coki, nilai pH 5, tidak terlalu berbahaya. Oke. Yang ketiga, air rendaman tiktak, nilai pH 6, tidak berbahaya. Air sirup. Yang keempat, air sirup rasa jeruk, nilai pH 3, berbahaya. Nah, oke. Tadi kan ada yang minuman juga sama dapat hasilnya kan 1. Iya. Kamu dapat hasilnya 3. Mana yang lebih berbahaya? 1. Yang 1. Artinya apa? Jangan dikonsumsi banyak-banyak. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengukuran pH. Yang pertama ada air rendaman cireng, yaitu nilainya 5, harus berhati-hati atau sedikit berbahaya. Yang kedua ada air rendaman otak-otak, nilainya 6, tidak berbahaya. Yang ketiga ada air baslub, nilainya 6, tidak berbahaya. Dan yang terakhir ada air rendaman, nilainya 6 dan tidak berbahaya. Menyedihkan sekali ya. Tapi berarti ini apa? Ini masih boleh dikonsumsi meski tidak boleh setiap hari gitu ya. Karena Nggak kita apa-apa. remaja sehat. Ya, itu hasilnya. Jadi apa, dengerin, apa yang kalian makan menentukan kebaikan diri kalian. Ini yang sering kalian kalau Patut salah sedikit dicontoh. langsung sakit, sedikit pusing langsung sakit. Ya, ngerti ya, paham ya. Jadi apa yang harus dijaga? Makasih. Itu ya. Patut dicontoh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil ukuran pH.
Hasil ukuran pH. Kalian bisa lihat di sini. Ayo, yang fokus. Fotonya Beri Raffi ya. kesempatan ya. Ayo. Nomor 1, air otak-otak nilai pH-nya 5. 5. Jadi tidak terlalu berbahaya. Oke. Lanjut. Nomor 2, air oh, Ayo lanjut. Air apa lagi? nomor selanjutnya air cireng nilai pH-nya 6. Jadi tidak terlalu berbahaya 5 juga. dan 6 aman ya. Aman. Lanjut. Nomor 3, air cikua nilai pH-nya 5. Jadi tidak terlalu berbahaya juga. Sip. Terakhir. Nomor 4, air baslub nilai pH-nya 5. Jadi tidak terlalu Nah, berbahaya. 5 dan 6 ya. Oke. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanya? Tidak, berarti ada pembanding ya. 2 yang aman, 2 yang jauh gitu ya. Silakan, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak berarti kan sudah mengetahui sekarang ya, mana yang bahaya, mana yang tidak. Tadi kita dapat 2 yang bahaya. Yang pH-nya 3 dengan pH-nya 1. Itu yang dimasukkan ke sini, kemudian cari solusinya bagaimana caranya yang pH-nya 3 dan 1 supaya bisa jadi silakan cari di Google sekarang. Bapak kasih waktu hanya. Bapak ada ininya. Oke, terima kasih. Bagaimana caranya minuman yang 2 tadi? Ini minuman loh ya, bukan makanan. Karena kita dapatnya minuman yang pH-nya 3 dengan 1. Gimana caranya mengubah pH yang ini, asam ini supaya jadi kalau netral? Bahaya nggak buat kita? Enggak. Kayak kita minum air aja. Apa yang kita minum itu yang keluar. Karena fungsinya hanya mencuci dan hanya numpang lewat. Pengapuran. Penambahan kapur ya. Pengapuran. Oke, 1. Tambah pengapuran. Nanti tambahin kapur. Oke, 1. Bisa. Kalau sakit lambung yang diminum apa? Proma itu isinya apa? Jadi bisa dikonsumsi. Berarti jawaban dia benar, berarti Rika dapat. Oke ya. Ada lagi cara yang lain? Kalau ada yang dapat cara yang lain, Bapak kasih 95. Itu sama-sama kapur. Dirimu udah asam, ditambahin asam lagi, makin turun asamnya, nanti dari 3 bukan malah jadi 5, jadi 1. Minum air infusan. Air jamu tidak. Larutan gula tidak. Tidak. Tidak minum obat karena itu sudah obatnya. Ada apa namanya? Pengenceran. Kalau pengenceran biar encer yang tadinya pekat ditambahin apa? Tambahin air. Airnya harus yang Ya itu boleh, tapi kita kan masuknya ke sini. Ya, jadi hanya Rika yang dapat 100. Ya, oke. Siap? Oke, siap untuk selanjutnya? Nah, anak-anak sekalian, gimana hasilnya? Setelah apa namanya? Anda sudah nyoba sendiri, gimana? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Gimana kesannya setelah melakukan pembelajaran hari ini? Terus apa lagi? Jadi tahu supaya gimana supaya bisa mengurangi nyeri terutama ya dengan Oke anak-anak, sekarang sebagai penutup karena kalian sudah tahu, sekarang Bapak kasih lagi post testnya.
kerjain soalnya dalam waktu 5 menit. Iya, 5 menit lagi. Boleh dibuang. Begitukah adanya soal? Ya, begitulah adanya soal. Nah, setelah Anda tadi belajar, pasti Anda tahu dan bisa memperbaiki kekurangan. Terutama di nomor 3 dan nomor 4. Itu yang Bapak maksudkan. Kenapa? Soalnya mirip-mirip. Supaya untuk mengukur kalian. Silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit dari sekarang. Gimana? Sudah semua? Oh iya, hasil pretestnya dikumpulin lagi aja biar nanti di input ya. Yang ininya dikumpulin dulu lagi aja biar nanti di input dulu. Ya, yang ini betul. Yang ini dikumpulin lagi aja ya. Mana? Itu mah nggak usah. Itunya juga diperlukan tapi nanti aja. Yang ininya juga dikumpulin lagi aja. Ini buat pembanding. Iya, oke. Terima kasih. Ini mah yang udah dinilai ke sini. Ada lagi yang belum? Dinamain dong. Yang pretestnya udah dikumpulin juga ya. Ini jangan lupa diisi yang halaman terakhir ya, tolong diisi tadi. Ya. Diisi dengan itu ya minuman tadi ya, minuman yang mana. Jadi dikasih 2, terus solusinya gimana? Ya, diisi dulu ya, yang ininya nanti dikumpulin lagi ya. Iya. Nah, sudah semua dikumpulin. Jangan lupa ininya diisi juga, yang terakhir diisi ya. Yang terakhir diisi. Isinya tadi kan sampelnya apa yang tinggi? Punya Yuni 1, punya Dini 1. Minuman rasa apa? Nilainya berapa? Solusinya kan ada 2, silahkan dipilih menurut kalian. Sama tadi yang minum air panas. Oke? Silahkan ditulis dulu. Ya. Minum air panas. Artinya airnya tidak dingin. Kalau misalnya mau ini mah ya dekat-dekat ke panas, jangan terlalu hangat. Gimana? Sudah? Minum air yang cenderung panas. Gitu bahasanya. Gimana? Sudah? Gimana? Sudah? Kalau sudah dikumpulkan di Ahmad saja biar Ahmad yang mengambilkan ke sini. Oke. Oke, sini dong. Yang tadi pretest dikumpulin lagi biar Bapak bisa input nilainya ya. Ayo dikumpulin di Ahmad saja boleh. Nah itu yang pretestnya apa enggak sini? Kumpulkan. Oke, tuh rasa jeruk dengan rasa anggur. ternyata berbahaya ya. Ya, jadi karena kalian ini APHP, kumpulkan di Ahmad nanti. Namain, jangan lupa di lembar kerjanya ditulis nama. Oke, dikumpulkan di Ahmad ya. Mat, silakan Mat. Risa. Oke. Bapak. Oke, anak-anak. Bapak ini Pak. Dikasih nama ya, lembar kerjanya tolong diberikan nama. Bapak cuma nama sih. Ya, cuma 2 aja. Oke, sudah semua. Silahkan dikumpulkan Ahmad. Oke, dinamain dulu. Sambil dengerin bapaknya ya.
Jadi anak-anak sekalian, hari ini Anda belajar bahwa semua makanan yang dikonsumsi belum tentu aman untuk dikonsumsi. Termasuk juga minuman-minuman instan. Jadi tolong dijaga makanannya agar sehat seterusnya. Bisa dipahami? Oke. Untuk materi berikutnya nanti kita belajar tentang larutan elektrolit dengan larutan non elektrolit. Jadi setelah Anda paham bahwa ada dua sifat larutan, asam dengan basa, kita akan lihat asam dengan basa ini bisa tidak digunakan sebagai cairan-cairan untuk menghasilkan energi. Demikian Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dibawa pulang dan bisa digunakan untuk menyehatkan Anda semua. Terima kasih sudah sudah belajar dengan baik, sudah fokus dengan baik. Semoga ilmunya manfaat. Mohon maaf saat bercanda ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rika yang dapat nilai 100 tolong pimpin doa tutupnya sebelum pulang. Mari kita baca doa dalam Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Yuk, makasih banyak ya, makasih banyak.